penyebab kekalahan kaum muslimin. Ini sudah terbukti oleh sejarah. Nanti akan saya jelaskan. Yang pertama, nenek moyang Syiah adalah penghancur pintu pembatas fitnah akhir zaman. Siapa nenek moyangnya? Ya, namanya Fairuz Abu Lu'lu'. Kenapa? Imam Al-Bazzar meriwayatkan dari sahabat Qudamah bin Mad'un, dari Utsman bin Mad'un saudaranya, bahwasanya Utsman berkata kepada Umar bin Khattab, dipanggil oleh Utsman bin Mad'un ketika Umar bin Khattab lewat, wahai pintu penutup fitnah akhir zaman. Maka Umar pun bertanya tentang hal tersebut. Lalu Utsman bin Mad'un menjawab, saat kami duduk bersama Rasulullah, engkau lewat di depan kami. Maka beliau pun berkata, orang ini adalah pintu penutup fitnah akhir zaman. Selama orang ini masih hidup, maka akan senantiasa ada pintu yang tertutup dengan kuat yang membatasi antara kita dan fitnah akhir zaman. Ini luar biasanya Umar bin Khattab. Sampai kekacauan akhir zaman tidak akan datang selagi beliau masih hidup. Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang lain, dan pintu itu akan dipecahkan dengan paksa. Artinya buru-buru pengen segera datang fitnah itu. Padahal kalau kita kan kalau bisa jangan sekarang gitu ya. Nah ini orang malah justru pengen cepet. Nah siapakah orang itu? Namanya Fairuz Abu Lu'lu'. Dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan, Umar mengatakan, kenapa tidak ditolak saja, ya, supaya tidak terjadi. Nah ini sikap Syiah terhadap Abu Lu'lu'. Ya, ternyata Umar bin Khattab wafat bukan karena sakit, tetapi karena dibunuh oleh Abu Lu'lu' atau Fairuz namanya, seorang budak dari Persia. Dia sakit hati kepada Umar karena Umarlah yang menghancurkan kerajaan Persia. Umar mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abu Ubaidah ibnu Jarrah ya, untuk menyerang Persia, dan Jenderal Rustum mati, Kisra Yazdazid mati, bahkan putrinya menjadi tawanan perang. Ustadz JAT dan gerombolan Wahabinya tidak pernah konsisten dalam berdongeng. Sekarang dia mengatakan bahwa nenek moyang Syiah adalah Abu Lu'lu'ah yang membunuh Umar bin Khattab. Besoknya lagi berubah bahwa Syiah itu dari Abdullah bin Saba. Syiah ini orang Yahudi, teman-teman sekalian. Dibentuk oleh orang Yahudi, Abdullah bin Saba. Fakta sejarah mengatakan itu, harus yakin dengan itu. Yang aneh, imam besar mereka yaitu Ibn Taimiyah mengatakan pendiri Syiah itu Musailamah Al-Kadzab. Dalam kitab Minhajus Sunnah karya Ibn Taimiyah, salah seorang ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 3, cetakan pertama tahun 1986, halaman 458. Ibn Taimiyah berkata, dan manusia yang paling terkenal murtad adalah musuh-musuh Abu Bakar As-Siddiq dan para pengikutnya, seperti Musailamah Al-Kadzab serta pengikutnya dan selainnya. Merekalah yang dijadikan oleh Rafidhah sebagai pemimpin, sebagaimana banyak ulama mereka yang menjelaskannya. Dari sini kita dapat melihat bagaimana sikap yang kelompok Wahabi miliki. Di satu sisi, mereka mengatakan bahwa mazhab Imamiyah adalah pengikut Abdullah bin Saba. Namun di sisi lain, Ustadz JAT mengatakan nenek moyang Syiah adalah Abu Lu'lu'. Sementara imamnya sendiri, yaitu Ibn Taimiyah, menyatakan bahwa mazhab Imamiyah sebagai pengikut Musailamah Al-Kadzab. Memang benar apa yang dikatakan seorang ulama dan muhakkik dari Ahlus Sunnah, yaitu Hamzah Ahmad Zain, tentang kelompok Wahabi ini. Mari kita simak apa yang dikatakan sang muhakkik tersebut. Di dalam kitab Musnad Ahmad yang ditahqiq oleh Hamzah Ahmad Zain, jilid 17 yang diterbitkan oleh Darul Hadis Kairo, cetakan tahun 1995, halaman 43. Hamzah Ahmad Zain berkata dalam catatan kaki, sampai pada kalimat, aku tidak mengetahui apa mazhab mereka. Mereka mengaku bermazhab Hambali, terkadang mengaku tidak bermazhab dan tidak mengikuti mazhab Hambali. Dan mereka pun telah menentang Az-Zahabi, padahal Az-Zahabi bermazhab Hambali. Mereka tidak menetapkan satu mazhab yang jelas untuk dikenali. Sesungguhnya mereka di dalam mazhab seperti ular. Kami tegaskan, mereka di dalam mazhab seperti ular.
Inilah bukti bahwa ajaran yang dianut oleh Ustadz JAT dan gerombolan Wahabi adalah ajaran yang tidak jelas. Karena itu kami sarankan kepada para pemirsa agar berpegang kepada satu keyakinan yang didasari dengan dalil otentik dan bukti yang kuat, bukan seperti kelompok plan-plan ini. Siapa Syekh Abdul Qadir Jailani? Syekh Abdul Qadir Jailani adalah salah satu dari ulama dari kalangan mazhab Hambali. Abdul Qadir Jailani rahimahullah adalah seorang ulama bermadzhab Hanafiyah. Ulama dari kalangan mazhab Hambali. Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah ulama besar dari madzhab Hanafiyah. Dari kalangan mazhab Hambali. Hanafiyah ya. Hambali. Si dai pulang bingung, umatnya lebih bingung lagi. No. Mengapa mereka begitu benci terhadap Iran? Padahal banyak para ulama hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan kitabnya dijadikan buku standar rujukan Ahlus Sunnah, berasal dari bangsa Persia. Imam Bukhari lahir di Bukhara, Uzbekistan, Persia. Imam Muslim lahir di Naisabur, Iran. Imam Abu Daud lahir di Asijistani, Iran. Imam At-Tirmidzi lahir di Termez, Uzbekistan, Persia. Ibn Majah lahir di Kazvin, Iran. Semua penilaiannya kami serahkan kepada para pemirsa, seperti apa dan bagaimana sikap dan perilaku kelompok Wahabi ini dalam dakwahnya yang merasa dirinya memiliki kapling surga.